Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan, yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Iblis melolong, menjerit kesakitan, sakaratul maut. Iblis, kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian selama 40, kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi selama 40. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, atau bagaimana. Hanya Rasulullah mengatakan selama 40 Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Kemudian dengan kun fayakun Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulat. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan, turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua, dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat muncul, dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar, seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan, tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak, atau pelangkin aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal menggelegak. Bayangkan tersiksanya dia, sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama, kepanasan, tidak ada malam, panjang panasnya, siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah SAW, hanya ala qadri mailin, hanya 1 mil di atas kepala, macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu baya, telanjang bulat. Apa kata Rasulullah? Al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Pada hari itu saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Nggak selera sama sekali melihat aurat dirinya dan aurat orang lain. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri.
Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua Pak, dipanggang oleh terik matahari, bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun di padang mahsyar, nggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik. Mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita, Adam alaihissalam, kita minta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah kepada Nabi Adam, wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga, ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak? Pak, wallahi, demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu, sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji, orang lupa kalau dulu dia pernah sholat, dia pernah puasa, lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mendoakan kalian. Oh nafsi, wah nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa. Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa, dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla, Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian, berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat entah tidak. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah, orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama, sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah,
telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad. Acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Waja'al malaku wal malaku, dan para malaikat datang saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh malaikat diam, mulut mereka terkunci, sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa, diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah, seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada, ternyata benar, padang mahsyar ada, dan ini acara akan dimulai. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Di mata malaikat yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari? Disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret, lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat. Saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak dipandang, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian itu bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api, menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana, yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya.
Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kal barqil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana hanya seperti dia mengerjepkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjep dia udah nyampe seberang. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah nunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi ya umatku, dikit lagi ya umatku. Rasul berdoa, ya Rab salim, ya Rab salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Sedikit lagi ya umatku, sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang, ada yang udah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir jatuh. Ya Rabbana. Yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam-hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani, Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sebentar ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian, serta musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Kan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat. Nyampe di seberang, udah selamatkah mereka? Belum. Sudah tersedia satu telaga khusus disebut dengan telaga Nabi Al-Kautsar. Dia sudah menginjak daratan menuju ke pintu surga. Dia dipersilahkan minum di telaga Kautsar. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang dari umatku kelak, saat mereka sampai di seberang, aku membagi-bagikan minuman dari telagaku. Air dari gelas-gelas yang ada di tepi telaga itu sangat banyak, umat Nabi bisa mendapatkannya. Tapi ketika ada orang-orang tertentu ingin mendapatkan, dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Mendekat lagi dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Padahal dia haus, ingin minum. Rasul berkata, hai para malaikat, mereka adalah umatku, kenapa kalian melarangnya? Kenapa kalian tahan? Biarkan dia minum. Apa kata para malaikat? Hai Muhammad, engkau tak tahu ya, orang-orang ini adalah di antara umatmu yang setelah engkau tidak ada, mereka mengarang-arang ajaran Islam yang engkau tidak ajarkan. Mereka tidak berhak meminum dari air telaga engkau. Tidak berhak minum dari air telaga engkau. Rasakan saja hausnya. Sementara yang dapat minum, langsung hilang hausnya seumur-umur. Dan dia bisa menyiramkan ke kepala, maka menjadi segar dan bersih, hidup muda menjadi belialah kembali fisiknya, menjadi indah, bersiap-siap menuju surga. Belum, masih di seberang, belum lagi ke pintu surga. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut dari umatku? Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia punya amal soleh ini, amal soleh itu, tetapi di dunia dia banyak menzalimi orang, dia banyak melakukan kecurangan, dia banyak tipu orang, dia banyak fitnah orang, dia pukul orang, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bos, dia tindas orang, mentang-mentang dia mentang-mentang. Nah, orang-orang ini kata Rasulullah, ketika mereka sampai di seberang, di titian seberang, orang-orang berdatangan di hadapan Allah menuntut keadilan. Ya Rabb, ya Rabb, dulu hamba di dunia adalah anak buah si Anu, dia pukul saya dulu ya Allah, mentang-mentang saya tidak bisa melawan, dan saya tidak salah, saya hari ini minta ya Allah. Itu bukan di padang mahsyar ya, tetapi di setelah penyeberangan. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah ambilkan pahala si fulan ini, diberikan kepada orang yang dulu dizaliminya di dunia. Bagaimana? Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, Allah ditambahkan ke atas dosa dia. Pahalanya dah habis, dosanya ditambah. Datang lagi yang lain, pahalanya, dosanya diambil dipindahkan ke dia, dosa orang ini diambil dipindahkan ke dia. Lalu kata Rasulullah, faturihu fin nar, orang-orang ini akhirnya diambil dan dimasukkan kembali ke dalam ngangaan lubang neraka itu dan dilemparkan ke neraka. Padahal udah capek-capek sampai ke seberang, dilemparkan kembali, Pak. Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga. Saat mereka sudah ada di hadapan pintu surga, betul-betul berharap agar dia segera masuk, tak sabar ingin masuk. Saat itu kata Rasulullah, ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Jarak satu tiang pintu surga dengan tiang yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Mereka pun berlomba-lomba ingin masuk. Ditertibkan oleh para malaikat penjaga pintu surga, satu persatu.